Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hesek Store. Jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, akhirnya di video kali ini kita sampai ke pembahasan tentang library ya teman-teman. Nah jadi library yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah library CMAT ya. Nah, jadi library CMAT ini merupakan library yang isinya itu adalah fungsi-fungsi matematika yang akan membantu kita dalam proses penghitungan yang lebih cepat, ya kan? Nah, misalnya aja ya kan kita ingin menghitung akar. Ya udah, ya kan kita pakai aja salah satu fungsi yang ada di dalam pustaka CMAT ya kan yaitu SQRT untuk menghitung akar, ya kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi di dalam eh, library CMAT ini itu ada banyak sekali fungsi-fungsi matematika yang bisa kita gunakan. Akan tetapi dari sekian banyaknya fungsi-fungsi tersebut, kita hanya akan pilih beberapa yang menurut aku itu paling penting gitu. Yang menurut aku tuh paling sering muncul ya teman-teman. Oke, jadi karena fungsi yang akan kita bahas itu cukup banyak ya. Jadi kita mungkin akan bagi menjadi 2 video aja ya. Jadi di video kali ini ya kan kita akan bahas 6 pustaka CMAT ya. Kok pustaka CMAT sih? Fungsi ya. Fungsi matematika yang ada di dalam pustaka CMAT ini ya. Nah, jadi kita akan bahas 6 di video ini dan di video berikutnya pun kita juga akan bahas 6 ya. 6 fungsi matematika ya yang ada di dalam pustaka CMAT. Nah, karena fungsi matematika ini itu terletak di dalam library ya, library CMAT, maka kita akan mengimpor ya kan terlebih dahulu ya kan mengimpor pustakanya gitu, mengimpor library-nya ya kan sebelum akhirnya bisa kita gunakan gitu. Nah, jadi cara mengimpornya tuh gimana? Nah, cara mengimpornya itu seperti yang sudah kita pelajari di video pertama ya, di video pertama tentang C++ ya. Di situ aku sudah ngebahas ya kan eh, bagaimana ya kan kalau kita ingin menambahkan pustaka tertentu, ingin mengimpor pustaka tertentu. Jadi caranya adalah kita tulis include ya, seperti ini ya kan. Kita tulis simbol seperti ini, lalu kita tulis include ya kan, seperti ini include ya kan. Lalu buka panah ke arah kiri ya kan, seperti ini ya kan, dan ke arah kanan seperti ini. Dan di dalamnya itu kita tulis pustaka apa yang ingin kita impor. Misalnya di sini kita ingin mengimpor pustaka CMAT, ya udah tulis CMAT seperti ini ya. Oke. Nah, jadi karena kita sudah mengimpor pustaka CMAT-nya, maka kita udah bisa menggunakan pustaka CMAT ini ya. Kita bisa menggunakan berbagai fungsi yang ada di dalam library CMAT ini ya, karena udah kita impor. Kalau misalnya nggak kita impor ya kan, sing pakai aja ya kan, itu nanti bakal error ya. Nah, programnya akan error. Oke, jadi kita mulai dari fungsi pertama dulu. Jadi fungsi pertama yang akan kita bahas kali ini itu adalah SQRT yang baru saja kita sebut ya. Nah, jadi SQRT ini adalah untuk eh, menghitung akar kuadrat ya. Misalnya 49 berarti 7 ya kan. Outputnya 7 ya kan. Nah, gitu-gitu. Nah, sekarang kita coba. Nah, hasilnya adalah 7 ya kan. Nah, terus gimana dengan 81 misalnya? Nah, itu hasilnya kan 9 ya kan. Nah, gimana outputnya? Nah, hasilnya adalah 9. Nah, gitu. Jadi SQRT ini ya kan itu tujuannya adalah untuk menghitung akar kuadrat ya, teman-teman. Jadi parameternya itu cuma satu ya kan, yaitu nilai yang ingin di akar kuadratkan. Nah, contohnya ya kan di sini 81. Nah, jadi parameternya itu cuma satu ya, teman-teman. Nah, jadi buat yang belum tahu parameter itu apa, jadi parameter itu merupakan eh, argumen yang kita tulis di dalam kurung gitu ya kan, yang di dalam kurung ini ya kan pada fungsi tertentu. Nah, jadi fungsi tertentu ya kan, misalnya SQRT ya kan, itu kan pasti ada kurungnya ya kan, seperti ini. Nah, ada kurungnya ya kan. Nah, ada kurungnya seperti ini ya kan. Nah, di dalam apa namanya argumen yang ada di dalam kurung sini itu disebut sebagai parameter.
Nah, misalnya 81. Nah, ini juga parameter gitu ya kan. Nah, 81 ini disebut sebagai parameter. Oke, paham ya teman-teman? Nah, ini untuk SQRT. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi yang kedua ya. Nah, jadi fungsi yang kedua ini itu masih akar juga tapi kali ini kubik, yaitu CBRT. Nah, jadi ya kan kalau misalnya SQRT ini akar kuadrat, maka CBRT ini itu adalah akar kubik. Nah, gitu ya. Jadi kita tambahkan dulu ya, enaknya enternya di sini ya, new line-nya ya kan, biar enak ya. Nah, jadi CBRT ini itu untuk menghitung akar kubik. Misalnya sebagai contoh kita punya nilai 1000. Nah, maka kembaliannya ya outputnya itu adalah lupa titik koma ya. Sorry ya teman-teman. Kebiasaan ya. Lupa titik koma. Nah, jadi outputnya adalah 10 ya kan. Nah, jadi akar kubik itu buat yang belum tahu itu akar yang 2 kali gitu ya kan. Akarnya tuh 2 kali diakarkan gitu ya kan. Atau lebih tepatnya akar kubik ini itu kayak apa ya? Kayak kebalikan dari 10 pangkat 3 gitu ya kan. Pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. Nah, kalau akar kuadrat kan pangkat 2. Nah, kalau akar kubik itu adalah pangkat 3. Nah, lebih tepatnya seperti itu ya, teman-teman. Misalnya di sini 1000. Nah, itu kebalikan dari 10 pangkat 3 atau 10 kali 10 kali 10, hasilnya ya sama 1000 gitu. Ya kan? Oh ya, di sini kalau misalnya agak berisik, sorry ya teman-teman karena di sini sedang hujan ya, teman-teman. Tapi it's okay ya, semoga tetap jelas ya, teman-teman. Di sini aku tambahkan new line seperti ini ya, biar lebih rapi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk CBRT. Nah, sekarang kita akan berpindah ke fungsi berikutnya, yaitu POW ya. Nah, jadi POW ini itu ada 2 parameter. Jadi beda dengan SQRT dan CBRT yang cuma 1 parameter. POW ini itu ada 2 parameter, ya kan? Nah, jadi parameter yang pertama itu apa? Isinya itu adalah basisnya gitu ya kan. Misalnya 2, ya kan? Nah, terus ya kan kita koma, ya kan? Nah, jadi setelah koma ini kita akan masuk ke parameter kedua. Nah, parameter kedua ini isinya apa? Isinya adalah pangkatnya gitu ya kan. Nah, jadi POW ini itu adalah perpangkatan ya kan. Nah, jadi misalnya di sini 2,3 berarti 2 pangkat 3 ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba ya. Di sini kita coba 2 pangkat 3 ya, misalnya 8 hasilnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ya kan ini basisnya ya. Parameter pertama basisnya, lalu parameter yang kedua itu adalah pangkatnya. Pangkatnya berapa ya kan? Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan berpindah ke fungsi berikutnya ya, yaitu fungsi apps ya. Nah, jadi fungsi apps ini itu tujuannya adalah untuk mengubah semua nilai ya, semua nilai negatif itu menjadi positif ya. Jadi intinya semua nilai ya, entah itu positif atau negatif itu akan diubah menjadi positif ya kan. Intinya nilai mutlak itu kan seperti yang kita tahu ya, nilai absolut atau nilai mutlak itu kan dia tuh nggak bisa negatif, dia tuh harus positif ya kan. Jadi kalau misalnya negatif 15 ya kan, misalnya ya kan di sini ya, negatif 15 ya misalnya ya, itu outputnya nanti adalah 15 ya kan. Nah, terus kalau misalnya 15-nya positif ya kan, ya udah ya kan, nggak diapa-apain ya kan, outputnya tetap positif 15 ya kan. Nah, misalnya ya, nah seperti ini ya kan, jadi nggak diapa-apain ya kan. Tapi kalau negatif 15 baru diubah jadi positif. Nah, gitu ya. Jadi yang positif itu nggak diubah jadi negatif, tapi yang negatif itu diubah jadi positif. Nah, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Dan ini juga bisa kita terapkan ke bilangan real ya kan, misalnya 15,5 misalnya. Nah, itu juga bisa banget ya kan. Nah, bisa banget ya kan. Nah, kita lihat. Nah, outputnya jadi 15,5 ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Yang POW pun juga sebenarnya bisa ya kan, kita terapkan ke bilangan
real ya kan, misalnya 2,5 pangkat 3 misalnya. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya kan. Nah, hasilnya adalah 15,625 ya kan, bisa ya teman-teman. Nah, gitu. Cuma keluarannya ya, outputnya itu juga bilangan real ya kan, tentunya ya kan, bukan bilangan bulat lagi ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi-fungsi matematika ya yang ada di dalam SIMAT ini itu sebenarnya fleksibel ya kan. Jadi nggak harus bilangan bulat ya, tapi juga bisa bilangan real ya kan, outputnya ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi kalau misalnya hasilnya bilangan bulat ya udah bilangan bulat. Tapi kalau hasilnya bilangan real ya udah bilangan real ya kan, outputnya. Nah, jadi fleksibel ya teman-teman. Oke. Jadi ini untuk fungsi absolut ya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke fungsi berikutnya, yaitu fmod ya. Nah, jadi fmod ini itu tujuannya adalah untuk memodulo ya kan, memodulo suatu nilai ya kan. Misalnya 10 ya kan, pengen kita modulo dengan 3 ya kan. Nah, hasilnya berapa ya kan, 10 modulo 3 hasilnya adalah 1 ya kan. Nah, jadi fmod ini itu ada dua parameter seperti POW ya kan. Parameter yang pertama itu adalah nilai yang ingin dimodulo. Misalnya 20. Lalu kita koma ya kan. Nah, lalu ya kan parameter yang kedua itu adalah pembaginya, misalnya 3. Nah, artinya dari sini ya, arti dari parameter ini itu adalah 20 modulo 3. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 ya kan. Nah, kita coba ya kan, hasilnya adalah 2. 20 modulo 3 adalah 2. Benar ya teman-teman. Nah, terus kita coba ya kan, gimana kalau misalnya 20 modulo 4. Nah, kita coba. Hasilnya adalah 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus mungkin ada yang nanya nih, kira-kira fmod ini bisa diterapkan nggak untuk bilangan real? Nah, jujur aja aku nggak tahu ya teman-teman, karena belum pernah nyoba. Nah, jadi enaknya kita coba aja ya sekarang ya. Misalnya di sini 20,5 modulo 4. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Mari kita coba. Apakah bisa? Dan jawabannya adalah bisa ya ternyata. Tuh, sisanya adalah 0,5. Iya, bener ya kan? Jadi 20,5 di modulo 4 itu adalah 0,5 hasilnya. Nah, coba kalau misalnya 21,5 misalnya. Nah, berapa sisanya? Sisanya adalah 1,5. Nah, berarti bisa ya teman-teman diterapkan ke bilangan real gitu. Nah, coba kalau misalnya pembaginya deh yang bilangan real misalnya 4,5. Nah, kira-kira bisa nggak? Mari kita lihat. Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Sisanya adalah 3,5. Oke, jadi seperti itu untuk fmod ya teman-teman. Oke, kita taruh new line dulu di sini ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba berpindah ke fungsi berikutnya ya. Jadi fungsi berikutnya ini adalah log ya, atau kita sebut saja sebagai logaritma ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah logaritma natural ya. Jadi karena ini logaritma natural, itu basisnya itu adalah nilai E ya kan. Nah, E ini itu nilainya berapa ya kan. Nah, kalau nggak salah ya, nilai E itu sekitar 2,7 ya. 2,7 berapa gitu ya kan. Komanya tuh, angka di belakang komanya tuh banyak banget ya. Intinya ya kan, nilai E itu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kita parameternya adalah 100 ya kan. Nah, jadi ya kan logaritma gitu ya kan, basisnya tuh gitu ya kan, atau 2,7 ya kan. Nah, hasilnya berapa gitu ya kan. Nah, mari kita lihat ya. Nah, hasilnya adalah 4,6 gitu ya kan. Tuh lihat, angka di belakang komanya aja banyak gitu ya kan. Ada 5 ya. Ada 5 angka di belakang koma ya. Nah, gitu. Jadi ya intinya ya basisnya tuh gitu ya kan, bukan 2, 3 atau 4 gitu ya kan, basisnya bukan ya, tapi basisnya tuh adalah ya kan, yang dimana ini itu nilainya tuh kalau nggak salah 2,7 sekian ya. Intinya banyak ya. Nah, gitu. Jadi parameternya cuma satu ya untuk log ini ya kan, parameternya cuma berapa ya kan nilai yang ingin kita proses gitu ya kan.
yang ingin kita logaritmakan itu 100 misalnya kan. Nah, gitu aja ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita pengen logaritmanya itu basisnya 2 ya kan, gimana ya kan? Nah, caranya adalah kita tambahkan aja log 2 seperti ini. Maka secara otomatis basisnya tuh bukan lagi tapi 2 ya kan, basisnya ya kan. Nah, kita coba untuk logaritma 2 ya kan, untuk logaritma 2 ya kan, basisnya 2 ya. Nah, itu hasilnya adalah 6, sekian. Nah, gitu ya. Atau kita coba 64 misalnya. Nah, kita coba. Oke, hasilnya adalah 6 ya kan. Jadi 2 pangkat 6 adalah 64 ya. 2 pangkat 6 adalah 64. Atau coba lagi ya kan 128 misalnya. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah 7 ya. 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi sudah selesai ya pembahasan kita tentang 6 fungsi matematika ya yang ada di dalam pustaka SIMED ya. Sudah selesai. Tapi sebelum videonya aku tutup ya, aku pengen menambahkan satu catatan penting ya. Aku pengen nambahkan satu catatan penting yang bisa teman-teman terapkan saat teman-teman menggunakan fungsi matematika di dalam pustaka SIMED ini. Nah, jadi ya, catatan pentingnya itu adalah semua parameter ya, semua parameter yang ada di fungsi matematika yang ada di SIMED ini ya, misalnya SQRT, CBRT, POW dan sebagainya, itu parameternya tuh fleksibel. Jadi parameternya itu nggak harus berupa konstanta seperti ini, tapi bisa juga berupa variabel. Misalnya variabel A. Asalkan variabel A-nya itu udah kita deklarasikan duluan, ya kan? Misalnya integer A sama dengan 10 misalnya. Nah, berarti ya kan kalau kita coba SQRT A ya kan berarti nilai yang diproses adalah 10 ya kan. Nah, gitu-gitu ya, teman-teman. Jadi nggak harus berupa konstanta. Lalu catatan yang kedua adalah parameter yang ada di semua fungsi matematika ini itu dia bisa pakai ekspresi loh. Iya, benar. Jadi dia tuh nggak harus kaku gitu ya kan. Kayak contohnya 81 doang kah? Ya kan? Nggak harus. Tapi juga bisa kita tambahkan ekspresi gitu ya kan. Misalnya 81 ditambah 19 misalnya. Nah, jadi apa namanya bisa banget ya kan seperti ini ya kan. Jadi ya kan alurnya tuh gimana? Alurnya tuh seperti ini ya kan. Kalau misalnya parameternya seperti ini ya, ada ekspresi seperti ini, maka alurnya itu adalah ekspresi ini itu akan dieksekusi duluan ya kan. Nah, jadi 81 ditambah 19 itu dieksekusi duluan ya kan. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 100. Nah, 100 itu baru ya kan diproses oleh SQRT ini ya kan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. 100 akar kuadratnya adalah 10. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang dieksekusi itu bukan 81 ditambah 19 ya kan. Nah, jadi akar dari 81 ditambah 19 itu berapa? Bukan begitu ya kan. Tapi 81 ditambah 19 itu berapa? Hasilnya adalah 100. Nah, terus akar dari 100 itu berapa? Nah, kurang lebih seperti itu ya alurnya teman-teman. Dan itu berlaku untuk semua fungsi matematika ya kan. CBRT juga sama ya kan. POW ya kan, EPS ya kan, Fmod ya kan, dan juga logaritma basis 2 ya kan. Misalnya 120 ditambah 8 ya kan, seperti ini ya kan, kita tambahin ekspresi seperti ini ya kan, juga bisa banget ya kan. Tuh 7 ya kan, sama hasilnya 7 ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi intinya nggak sekaku itu kok ya kan. Nah, namanya juga pemrograman ya kan. Selagi sintaksnya itu benar ya kan, selagi sintaksnya itu sesuai standar ya kan, pasti ya akan tetap dieksekusi ya kan. Jadi bahasa pemrograman emang fleksibel gitu ya kan. Nah, ciri khas bahasa pemrograman itu dia tuh fleksibel gitu ya kan. Jadi dia tuh nggak kaku seperti ini ya kan. Harus satu angka doang ya kan, tapi juga bisa ditambahkan
ditambahkan ekspresi tambahan ya kan, kayak gini ya kan, misalnya ya kan 8 ya kan, seperti ini 120 tambah 8 gitu ya kan. Nah gitu ya. Nah, jadi intinya ya kan bahasa pemrograman itu ya kan dia tuh benar-benar mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan ya kan. Nah, kita inginnya 120 tambah 8 ya kenapa kenapa enggak gitu loh ya kan. Selagi sintaksnya itu benar ya, teman-teman. Bahkan ya kalau misalnya kita pengen parameternya itu berupa fungsi juga bisa loh ya kan. Nah, misalnya ya kan kita di sini nggak pengen nulis 8, tapi kita pengen menulis POW, ya kan? POW 2 pangkat 3. Juga bisa banget ya, teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi ya kan, apernya 2 pangkat 3 ya. Nah, itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8. Nah, maka ya kan nilai dari POW dalam kurung 2,3 itu adalah 8. Nah, sama aja ya kan 120 tambah 8 ya 128. Nah, coba kita lihat. Apakah error? Tentu tidak, ya kan? Tuh, lihat hasilnya adalah 7 juga, sama, ya kan? Nah, hasilnya 7 juga, ya kan? Sama, ya kan? Nah, karena ya kan 2 pangkat 3 kan 8, ya kan? 2 pangkat 3, ya kan? Nah, 8 ditambah 120 ya 128, ya kan? Nah, ya. Hasilnya ya sama aja 7, ya kan? Logaritma 128, ya kan? Basis 2 itu adalah 8. 7 ya maksudnya. Nah, sama aja, ya kan? Nah, gitu ya kan. Jadi intinya kita boleh banget ya kan apa ya? Naruh apapun di dalam parameter selagi argumen tersebut itu menghasilkan suatu nilai, ya kan? Kayak contohnya di sini argumen yang kita tulis di dalam parameter itu adalah POW, ya kan? Fungsi POW, ya kan, dalam kurung 2,3, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah POW ini ya, argumen POW ini itu menghasilkan nilai? Jawabannya tentu yes, bisa ya menghasilkan nilai, ya kan? Nilainya berapa? Ya kan, nilai 2,3, ya kan? Nilai POW 2,3 adalah 8, ya kan? Nah, selagi dia menghasilkan nilai, maka ya why not gitu, ya kan? Kenapa enggak gitu loh, ya kan? Nah, intinya seperti itu ya, prinsipnya tuh seperti itu, ya kan? Untuk parameter fungsi apapun, entah itu SQRT, CBRT, ya kan, POW dan sebagainya, ya kan, selagi parameternya argumen dari parameternya itu menghasilkan nilai, walaupun bukan berupa konstanta atau variabel, ya kan, melainkan berupa fungsi, itu ya why not gitu, nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah gitu loh, ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kan selagi nilainya selagi menghasilkan nilai ya bisa gitu loh. Kecuali kalau misalnya kalau misalnya kita tambahkan string ya kan di sini ya kan. Nah, string hello misalnya. Nah, itu baru ya kan hasilnya akan error seperti ini ya kan. Karena beda ya kan, hello ya kan, itu string hello kan beda ya. Ya kan dengan dengan angka beda gitu ya kan. Nah, sedangkan POW tadi ya kan itu hasilnya angka gitu ya kan, berupa angka ya kan. Jadi kalau misalnya hasilnya berupa angka ya aman gitu, bisa gitu ya kan, kita proses. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman, pembahasan kita tentang pustaka CMAT ini ya, atau library CMAT ini ya. Kita sudah membahas 6 fungsi ini ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa segini dulu ya pembahasan kita tentang ke-6 fungsi matematika ini ya. Aku ucapkan terima kasih ya, tak lupa kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!